Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ratih di Mami Beluga Investing. Kali ini kita akan membahas saham-saham yang sedang ramai diperbincangkan minggu-minggu ini, yaitu Pegas atau Perusahaan Gas Negara, KF atau Kimia Farma, dan ANTM atau Antam. Di video ini saya rangkum hasil penelusuran laporan keuangannya selama 5 tahun terakhir. Saya lacak dan plot laba dan dividennya. Saya juga plot price to earning ratio-nya sampai saya tahu harga wajar dari saham ketiga perusahaan ini. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ataupun investasi. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, sekarang kita mulai overview dari perusahaannya ya. Pegas adalah kode saham dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Perusahaan ini bergerak dalam distribusi dan transportasi gas alam. Menurut websitenya, Pegas melayani lebih dari 2.000 konsumen industri dan komersil. Saham Pegas sebagian besar dimiliki oleh negara melalui 1. PT Pertamina Persero, jumlahnya 56,96%. Yang kedua, melalui satu lembar saham seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara khusus. Saham seri A Dwiwarna tidak dapat dipindah tangankan, memiliki hak istimewa dalam hal perubahan modal, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, anggaran dasar, penggabungan, dan sebagainya. PT Perusahaan Gas Negara atau Pegas menguasai 51% dari saham PT Pertamina Gas dan anak perusahaannya. Sekarang kita lanjut ke perusahaan kedua, yaitu Kimia Farma atau kode sahamnya KF, KAIF, KF. Kimia Farma adalah perusahaan yang sudah tua sekali. Dia didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Dia merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia. Kemudian setelah melalui nasionalisasi, peleburan, dan perubahan nama, Kimia Farma memasuki bursa saham di tahun 2001. Saham Kimia Farma sebagian besar dimiliki oleh negara. Persentasenya sangat besar ya, 90%-an dari sahamnya dimiliki negara melalui PT Bio Farma. Selain itu, mirip seperti perusahaan gas negara, Negara Republik Indonesia memiliki juga satu lembar saham seri A Dwiwarna yang sakti karena dia memiliki hak suara khusus, tidak bisa dipindah tangankan, memiliki hak istimewa dalam hal perubahan modal, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, anggaran dasar, dan sebagainya. Kimia Farma, seperti yang kita tahu, bergerak dalam bidang obat-obatan. Websitenya memuat daftar panjang dari obat-obatan. Selain produksi obat-obatan, Kimia Farma juga memproduksi obat herbal, misalnya obat sariawan Enkasari, dan juga memproduksi kosmetik, misalnya Venus dan Max. Terus terang saya pengguna bedak Max yang setia ya. Oke, di websitenya, Kimia Farma memuat bahwa bidang bisnisnya juga meliputi riset, produksi, penyediaan bahan baku, dan pemasaran obat-obatan baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang perusahaan ketiga ya, ANTM, Antam, atau PT Aneka Tambang Tbk. Oke, menurut laporan keuangan 2019, komisaris utamanya adalah Letjen TNI Purnawirawan Agus Suryabakti, yaitu suami dari Ibu Bella Safira. Oke, perusahaan plat merah ini berdiri di tahun 1968. Sudah lumayan tua ya, dan merupakan merger dari beberapa perusahaan pertambangan milik pemerintah. Seperti dua perusahaan sebelumnya, Kimia Farma dan perusahaan gas negara, Antam juga dimiliki sebagian besar oleh negara. Yang pertama melalui PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum. Persentase sahamnya yang dimiliki oleh Inalum adalah 65%. Dan juga yang kedua, mirip seperti dua perusahaan sebelumnya, negara Republik Indonesia memiliki satu lembar saham seri A Dwiwarna, saham sakti ya, yang memiliki hak khusus.
Oke, kalau dari sisi saya sebagai konsumen, produk yang paling beken adalah emas antam. Dan ternyata setelah saya melihat laporan keuangannya, produk emas antam merupakan komponen kontributor terbesar dari pendapatan perusahaan tahun 2019. Dia berkontribusi sebesar 22,47 triliun atau 69% dari total penjualan bersih antam di tahun 2019. Hal yang bagus untuk antam adalah sepertinya perusahaannya berusaha untuk hilirisasi industrinya. Jadi profit marginnya bisa lebih tinggi. Misalnya membangun smelter dan proyek pengolahan ferronikel. Cuman ini sepertinya cukup lambat perkembangannya dibandingkan dengan kebutuhan logam untuk industri. Nah, sekarang kita lanjut ya, melihat angka-angka kinerja Pegas, KF, ANTM. Lebih dalam. Kita akan lihat satu, EPS-nya, PE ratio atau price to earning ratio, dan dividennya selama 5 tahun terakhir. Saya juga akan bagi berapa harga nyaman dari perusahaan ini versi saya ya. Untuk melihat kinerja ketiga perusahaan ini, mari kita lihat laba per sahamnya dari tahun ke tahun atau earning per share atau EPS. Untuk yang masih bingung, kurang jelas apa itu EPS, bisa mengunjungi penjelasan saya tentang EPS di video saya sebelumnya. Link saya taruh di deskripsi. Grafik di samping membandingkan laba per saham dari ketiga perusahaan, yaitu Pegas, PT Perusahaan Gas Negara, KF, Kimia Farma, dan ANTM atau Antam. Yang paling bawah. Di tiap grafik saya juga taruh garis hijau sebagai pertanda perusahaan sedang untung apa rugi. Jadi kalau garisnya ada di bawah hijau, artinya perusahaannya sedang rugi. Oke, sekarang mari kita lihat satu persatu. Pendapatan Pegas sepertinya menurun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. 2017 ke 2018 naik, lalu turun kembali di tahun 2019. Turunnya juga lumayan jauh, sampai di bawah pendapatan tahun 2017 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke KF atau Kimia Farma. Yang di tengah-tengah grafiknya warna biru. Trennya berbeda dengan Pegas atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Pendapatan Kimia Farma naik secara teratur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, tapi kemudian turun drastis di tahun 2019 sampai sedikit di bawah 0. Di surat dari Kimia Farma yang ditujukan kepada Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, tertanggal 2 April 2020, KF menyatakan hutangnya meningkat 84% di tahun 2019. Setelah menelusuri laporan keuangannya lebih teliti, ternyata KF membayar hutang dan provisi bank sekitar 2 kali lipat daripada tahun 2018. Ada kemungkinan peningkatan drastis dari provisi bank diakibatkan dari pengambilan hutang yang jumlahnya besar ini. Provisi bank adalah biaya balas jasa ke bank karena disetujuinya pinjaman. Oke, selanjutnya kita ke Antam atau ANTM. Laba per sahamnya naik turun plus minus seperti roller coaster tiap tahunnya. Tahun 2014 ke tahun 2015 pendapatannya menurun. Keduanya masih di bawah 0 ya atau minus. Lalu tahun 2015 ke tahun 2016 pendapatannya naik ke titik 0 yang artinya sudah tidak rugi lagi. Lalu tahun 2017 ke 2018 labanya naik, lalu turun lagi mendekati 0 di tahun 2019. Padahal di tahun 2019 ini loh penjualan emasnya naik 34% dari tahun 2018. Oke, untuk meninjau apa efek pandemi dari ketiga perusahaan ini, mari kita bandingkan EPS per kuartalnya. Oke, di grafik di samping, saya kumpulkan laba per saham dari tiap kuartal selama 2 tahun terakhir. Sekilas ketiga perusahaan ini labanya seperti roller coaster ya, naik, turun, positif, dan negatif. Laba per saham Pegas ini menarik, tiap kuartal dia naik, lalu turun, lalu naik dan turun. Melewati garis 0 ya. Paling tinggi laba per sahamnya ada di kuartal ketiga 2019 ya, dan paling rendah di suatu kuartal sebelumnya yaitu kuartal 1 kuartal
setelahnya, yaitu kuartal 1 2020. Oke, jadi ekstrim. Setelah itu turun lagi ke minus atau merugi di kuartal kedua 2020 dan kemudian naik lagi ke posisi positif di angka Rp30 per saham, sekitar Rp30 per saham di kuartal ketiga 2020. Karena laba Pegas memang naik turun dari kuartal sebelum pandemi, jadi kita kurang tahu apa dampak pandemi kepada Pegas ya. Oke, kemudian lanjut ke KF atau Kimia Farma. KF mengalami penurunan drastis sampai dengan merugi di kuartal ketiga dan keempat 2019. Itu sebelum pandemi ya. Di slide sebelumnya saya sempat singgung di tahun 2019 KF membayar hutang dan provisi bank yang tinggi. Mungkin itu yang menyebabkan penurunan labanya yang drastis di kuartal ketiga dan keempat. Sedangkan kuartal ketiga 2020, KF turun lagi ke titik minus. Jadi di waktu pandemi ini di tahun 2020, KF sempat untung di 2 kuartal pertama, lalu merugi lagi di kuartal ketiga. Sekarang lanjut ke ANTM. Untuk ANTM, dia sempat merugi di kuartal keempat 2019 dan kuartal pertama 2020. Lalu kuartal kedua dan ketiga tahun ini melesat naik bahkan melampaui nilai kuartal 1 sampai 3 tahun lalu, tahun 2019. Untuk KNTM sepertinya pandemi begini dia malah untung dan untungnya meningkat setelah merugi di kuartal terakhir 2019 dan kuartal pertama 2020. Tapi apa untungnya ini karena pandemi atau hal lain saya masih kurang tahu. Oke, sebelum lanjut ke dividen ketiga perusahaan tersebut, saya ada catatan sedikit. Seperti yang kita bahas di 2 slide sebelumnya, KF tidak mencatatkan laba di tahun 2019. Untuk KF saya merasa rada bingung, agak bingung gitu ya dengan laporan keuangannya. Kalau ada yang bisa bantu, silakan tulis di komentar ya. Sama-sama belajar. Jadi di sebelah ini adalah snapshot dari laporan ke tahunan KF untuk tahun 2019. Hal yang saya rasa aneh, saya beri tanda panah dan nomor. Tanda panah merah. Pertama-tama, ada 2 bagian dari laba yang bisa diatribusikan kepada pemilik. Di bagian pertama, panah nomor 1, laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu negatif. Sedangkan laba yang diatribusikan ke kepentingan non-pengendali, itu positif. Oke, berikutnya di tanda panah yang kedua, tanda panah merah kedua ya, keadaannya kebalik. Laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu positif, sekitar 4 triliunan ya, angkanya di sini kita lihat besar sekali. Sedangkan penjualannya hanya 9 triliun ya. Tapi yang dibagikan ke kepentingan non-pengendali itu negatif. Apa ya kira-kira artinya? Saya masih bingung. Jadi bagi yang tahu silakan ketik di komentar. Oke, sekarang lanjut ke dividen. Sekarang kita lihat seberapa laba perusahaan yang dibagikan kepada pemilik. Pemegang saham juga ya, dalam hal ini pemegang saham. Untuk yang perlu pengingat, apa itu dividen? Silakan nonton video saya sebelumnya tentang dividen. Kalau kuota nggak banyak, bisa juga baca di versi blognya ya. Linknya saya cantumkan di deskripsi. Oke, di grafik sebelah, saya cantumkan dividen yang dibagikan ke pemegang saham sebagai garis tebal dengan simbol tebal. Saya juga cantumkan garis tipis yang menandakan laba per sahamnya di tahun yang sama. Catatan ya, laba di tahun 2019 misalnya itu dibagikan di tahun setelahnya, tahun 2020. Oke, balik lagi ke grafik. Di garis dividen di grafik saya cantumkan dua angka di tiap titiknya. Angka yang di atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah, kemudian angka yang di bawahnya adalah persentase dividen dari laba per sahamnya yang dibagikan. Oke, sekarang mari kita lihat satu persatu. Pegas lumayan rajin membagikan dividen. Dari tahun 2014 sampai dengan 2018, Pegas membagikan 31 sampai dengan 44% dari labanya. Kemudian di tahun 2019, dia membagikan lebih dari 100% dari labanya. Jadi lebih banyak dividen daripada labanya. Oke, ini menarik. Tapi saya belum tahu kenapa. Tapi ini menarik ya. Oke, kemudian kita lanjut ke KF atau Kimia Farma. KF rutin juga membagikan dividen kecuali tahun ini.
tahun ini adalah laba yang tahun 2019. Yang kalau ini menurut saya wajar karena perusahaannya merugi di tahun 2019. Jadi dia tidak bagi laba di tahun ini. Kalau kuartal keempat tahun 2020 KF tidak merugi, kemungkinan tahun depan ada laba yang bisa dibagikan. Laba tahun ini dibagikan tahun depan ya. Oke, laba yang dibagikan KF 5 tahun ke belakang ada di kisaran 8 sampai dengan 18 rupiah per lembar, yang merupakan 20-an sampai dengan 30-an% dari laba per sahamnya. Untuk ANTM atau Antam, dia absen membagikan dividen di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Masuk akal, karena di tahun-tahun itu labanya negatif. 2015 sampai dengan 2016 labanya negatif, sedangkan tahun 2014 labanya menurun drastis dari tahun sebelumnya, tahun 2013. Kemudian tahun 2017, ANTM mulai membagikan dividen lagi, yaitu sebesar Rp2 per sahamnya, atau itu 32% sepertigaan dari laba per sahamnya. Di tahun 2018, ANTM membagikan dividen sebesar Rp13, yaitu 19%-an dari labanya, dan kemudian di tahun 2019 dia membagikan 37%-an labanya, sepertiga lagi ya, sekitar sepertiga lagi ya, yaitu Rp3 per saham. Oke, setelah kita tahu berapa potensi yang mungkin didapat sebagai pemegang saham dari dividen, sekarang mari kita lihat apakah sahamnya masih cukup murah untuk dibeli. Oke, kita lihat dan bandingkan perusahaan mana yang cukup murah dengan prospek bagus untuk potensi yang saya miliki ya. Mengacu pada grafik, idealnya menurut saya di saat sekarang ini PI-nya itu berada di bawah 10. Yaitu di antara garis saya plot di sini ya, di antara garis horizontal hijau dan merah. Garis hijau itu kalau PI rasionya pas di angka 10. Jadi kalau grafik ada di atas garis hijau, artinya perusahaannya kemahalan. Setidaknya menurut saya sekarang ini, ya. Dan garis merah itu kalau PI rasionya 0. Jadi kalau grafik ada di bawah merah, artinya perusahaannya sedang merugi. Untuk yang perlu pengingat apa itu PI rasio, silakan menonton video saya sebelumnya tentang PI. Kalau kuota nggak banyak, bisa juga baca di versi blognya ya. Linknya saya cantumkan di deskripsi. Oke, lanjut ke grafik ya. Kalau kita lihat PI per kuartalnya, sepertinya ketiga perusahaannya sudah jauh di luar jangkauan saya karena PI-nya sudah jauh di atas 10. Selain itu, kita juga lihat kalau harga Pegas dan ANTM berfluktuasi lumayan tinggi. Misalnya untuk Pegas, PI-nya, Pegas yang paling atas ya, yang grafiknya warna merah, PI-nya sempat melampaui 140 kali. Jadi harganya itu 140 kali daripada labanya. Saat ini PI-nya ada di angka 20-an ya pada saat video ini disiapkan. Jadi perusahaan samping itu ya jadi kelihatannya perusahaannya juga perubahannya besar sekali. Perubahan PI-nya. Untuk Antam, PI-nya lanjut ke Antam ini ya, PI-nya melampaui 100 di kuartal ketiga 2020. Dan kali ini berada di angka sekitar 20-an ya. Kalau dibandingkan dengan pergerakan PI-nya di 5 tahun terakhir, pergerakan PI yang besar ini menurut untuk Pegas dan Antam itu terjadi cuman dimulai di tahun ini. Kalau dilihat dari sejarahnya 5 tahun terakhir. Sekarang untuk KF, PI rasionya juga bergerak naik tahun ini. Catatan pergerakan harga ketiga perusahaan ini ya, untuk catatan saya lihat pergerakan harga ketiga perusahaan ini PI-nya Pegas, KF dan ANTM tidak seiring dengan pergerakan labanya. Dan juga walaupun laba ketiga perusahaan ini tidak stabil, pergerakannya tidak sebanding dan tidak sebesar dengan pergerakan harganya. Oke, kesimpulan. Kita sampai di akhir video kita ya. Dari ketiga hot stock ini, semuanya jauh di atas harga nyaman yang saya beli. Pertanggal 22 Desember 2020 pada saat video ini disiapkan, harga Pegas ada di Rp1.680 per lembar sahamnya. Sedangkan yang nyaman bagi saya, PI rasionya 10 adalah maksimal 436 per saham. Jauh sekali.
Lanjut ke KF yang di tengah-tengah. Harganya per tanggal 22 Desember adalah 4.260, sedangkan yang nyaman bagi saya berdasarkan PI rasionya adalah maksimal Rp89 per saham. Terakhir, ANTM harganya per tanggal 22 Desember adalah 1.835, sedangkan yang nyaman bagi saya berdasarkan PI rasionya adalah maksimal 463 per saham. Saya suka KF karena saya familiar dengan produk bedak Marks-nya. Dan saya juga ANTM karena familiar dengan emas Antamnya ya. Sebagian besar teman-teman saya juga bilang mereka suka investasi di Antam. Tapi untuk sekarang harga ketiga perusahaan ini sudah jauh di atas zona nyaman saya. Dan saya juga nggak ngerti kenapa harganya jadi bisa begini. Kita udah lihat ya gimana pergerakan harganya di pergerakan PI-nya ya. Setidaknya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mulai tahun ini pergerakan PI-nya jadi tinggi dan tidak masuk akal. Jadi untuk sekarang saya belum berani untuk memiliki saham-saham ketiga perusahaan ini walaupun mereka perusahaan plat merah. Mungkin ada hal yang saya tidak tahu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!